Bro, sebelum rame venue-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Wesa Wijaya dengan NIM 187241108 Saya dengan Hakim rekan Nadifina saya. Putra, saya Hakim Nadifina Putra dengan NIM 187241112. Baik, kami untuk memenuhi tugas PSI I1 Prodi Sistem Informasi Universitas Erlangga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang suatu studi kasus yang berjudul Pengaruh Teknologi E-commerce terhadap peningkatan penjualan. Next. Alasan kami mengambil studi kasus ini karena dalam 5 tahun terakhir, transaksi e-commerce khususnya di Indonesia tumbuh rata-rata 35% per tahun, menurut data dari Bank Indonesia. Nah, artinya dalam ini adaptasi teknologi bukanlah menjadi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di pasar di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Sebelum tahun 2010, faktanya 80% transaksi retail dilakukan secara offline. Tidak seperti sekarang yang kebanyakan 65% konsumen lebih memilih belanja online karena kepraktisan dan akses tanpa batas. Nah, titik baliknya ada 3 faktor. Yang pertama, meningkatnya penetrasi internet dan perangkat seluler yang mengubah lanskap perdagangan global. Lalu yang kedua, e-commerce memungkinkan interaksi efisien antara perusahaan atau penjual dan juga para konsumen. Lalu yang penelitian ini yang akan kami bahas, penelitian ini menunjukkan bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut dampak e-commerce dalam peningkatan penjualan di 5 perusahaan di Indonesia. Next. Selanjutnya untuk metode penelitian. Penelitian yang dari studi kasus yang kami ambil menggunakan penelitian metode deskriptif kuantitatif, di mana dengan sampel 50 UMKM di 5 sektor, yaitu dalam sektor makanan, fashion, elektronik, jasa, dan juga pertanian. Lalu melakukan observasi langsung dalam kasus 5 perusahaan, lalu juga melakukan menganalisis dalam regresi linear untuk mengukur hubungan e-commerce dan meningkatkan penjualan. Lanjut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini saya bagi menjadi 3, di mana yang pertama, e-commerce dapat meningkatkan volume penjualan. Hal ini dikarenakan yang pertama, akses e-commerce dapat dilakukan selama 24 jam, di mana dalam 24 jam ini jangkauan pasar dapat dapat menjadi luas, dapat diakses melalui lokal hingga internasional tanpa batasan waktu tertentu. Lalu e-commerce juga eh, terintegrasi metode pembayaran dan pengiriman yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan metode pembayaran yang sangat beraneka ragam dan juga pengiriman yang beraneka ragam, pelanggan dapat lebih puas karena dapat memilih sesuai dengan kenyamanannya. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional. Nah, dalam e-commerce ada manajemen inventaris otomatis dan juga dalam e-commerce dapat mengurangi pengurangan biaya operasional karena e-commerce dapat berjalan 24 jam tanpa harus dijaga oleh seseorang, tapi bisa berjalan sendiri. Lalu yang ketiga ada ekspansi pasar. Nah, dalam hal ini em, peningkatan kepuasan pelanggan dapat melalui e-commerce, yaitu dapat dilakukan melalui media sosial dan juga fitur promosi digital lainnya untuk memperluas audiens. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Meskipun e-commerce memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kepercayaan konsumen terhadap keamanan data dan transaksi online, kebutuhan investasi teknologi untuk sistem enkripsi dan pembayaran yang aman, serta persaingan digital yang menuntut strategi pemasaran efektif seperti SEO dan iklan berbayar. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan A mengalami peningkatan penjualan sebesar 40% setelah
mengintegrasikan mengintegrasikan e-commerce dengan media sosial, sementara perusahaan B berhasil mengurangi biaya logistik hingga 25% dengan sistem inventaris otomatis. Untuk kesimpulannya, e-commerce terbukti signifikan dalam meningkatkan penjualan, efisiensi operasional, dan perluasan jangkauan pasar. Namun, tantangan tantangan seperti kepercayaan konsumen dan keamanan transaksi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan berinvestasi dalam teknologi keamanan serta mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan SEO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.